Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa anillah wa man bikum min ni'aka minallah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dihadirkan. Allah Subhanahu wa taala masih melembutkan kita punya hati. Allah masih menetapkan kita punya iman dan Islam. Allah masih memilih kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada paduka alam yang dibaginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan juga senantiasa istiqomah kepada kita sekalian untuk menjalankan daripada syariat-syariat dan sunnahnya sehingga kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus guru besar kita Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Mukarram Kiai Haji Abuya Asy-Syafi'i Al-Mustawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, dilapangkan daripada rezekinya, berikan ilmu yang barokah yang berkah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada setiap langkah-langkah beliau. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala khususnya kita yang hadir pada malam hari ini mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau nanti mudah-mudahan semoga memberikan ilmu yang barokah yang manfaat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini mungkin kita tidak akan membahas daripada apa yang akan dibahas seperti biasanya. Dan tapi kita membahas daripada tasyakuran mungkin khusus daripada jamaah kita ini. Alhamdulillah, namanya Ajis Kabir. Alhamdulillah ada di sini. Ajis Kabir. Karena di sini kita punya Ajis dua nih, ada Ajis Sogir, ada Ajis Kabir. Di sini kita namanya Ajis Kabir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala niat hajat beliau ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat beliau yaitu niatan 7 bulan daripada istrinya, kandungan ya, belum lahir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk kandungannya dan berikan kesehatan untuk kelahirannya nanti, dan berikan keselamatan sehat wal afiat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu kita persilakan dan kita dengarkan bersama daripada Mau'idhatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru besar kita yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Untuk waktu dan tempat falyafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mujaddidil aqwam aman ba'da 'am. Alladzi iftataha bi afdalil ashhuri sahri muharram hadzal 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Adab wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa huwa misbahul dhalam. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan والسلام تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.
fi lutfin wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatil ajsam wa tarzuqna biha bulughal maram wa husnal hitam wa ala alihi wa ashabihi barratul kiram amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya'a an yuhassina ismahu idza wulida wa an yu'allimahul kitaba idza aqala wa an yuzawijahu idza adraka. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatid, para muallimin, juga segenap para guru dan tuan-tuan guru, teristimewa kepada para pewaris dari baginda Nabi kita Muhammad, orang yang senantiasa kita junjung tinggi segala takwa dan sehatnya. Harapan dan doa beliau adalah sebagai penyejuk hati kita, sebagai lentera dalam kehidupan kita, dan sebagai penuntun dalam langkah kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasa-jasa guru kita. Tadi semua pada Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Rizki, Abdillah, Ustaz Ahmad, dan juga banyak para asatid yang lain yang mohon maaf. Al-Fakir hamba Allah tidak dapat menyebut namanya satu persatu, namun sudah tahu tentu kehadiran mereka di tempat yang mulia ini dapat menjadi satu wasilah untuk memotivasi semangat kita dalam rangka Ramadan ini, yang pada akhirnya ilmu kita tutup dan kita raih, kita dapat dari guru kita, insya Allah akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Semangat ibadah kita semakin meningkat, akhlak kita semakin mulia, dan insya Allah ketika kita merejam nyawa sakaratul maut, kita tutup sebuah tirai cerita kehidupan kita dari dunia yang yang saat ini. Seringkali kita terkumpul dengan problematika dunia, agitasi, propaganda, gaya hidup kita yang terkadang sudah tidak lagi kondusif. Sering mengikuti langkah mereka orang-orang liberalis, mengikuti pakaian orang-orang yang westernis. Bahkan sekarang jujur-jujur saja ibu-ibu kita mengikuti dunia barat-barat. Kita lihat tidak jarang ibu-ibu muda ngomongnya mau ngaji dan tahu pada TikTok. Ya, begitu juga ibu-ibu yang setengah bayar katanya mau senang, kelurahan di lapangan di sasana, atau kita lihat mereka bukan senang. Ada yang namanya body lobby, ada yang namanya salsa, caca, hiking, taibo, ikuti taibo. Dalam acara yang sudah diviralkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Rizki, dan juga tadi 2 hari yang lalu, pada tadi ya, hari Selasa sore sudah kita kedatangan Akifillah Bapak Ajis Kabir. Saya bingung ya, boleh pilihnya beliau. Bicara tentang kehadiran ini dua dia. Bagus, bikin sehat. Alhamdulillah. Para santri, para jamaah, orang-orang yang istiqomah, senantiasa berusaha meningkatkan volume grafik iman dan takwa kita kepada Allah dalam rangka thalabul ilmi. Sekarang tanpa terasa, alhamdulillah sudah masuk tanggal 7 daripada bulan Muharram. Ya, alhamdulillah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi sahrun min asharil hurum. Satu bulan daripada bulan-bulan yang istimewa.
Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, ini alhamdulillah tidak kita bahas masalah itu. Yang terpenting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam ini Allah masih dorong kita dengan semangat kita melangkahkan kaki kita, dengan semangat menggelora di hati kita, dan alhamdulillah Allah masih memayungi kita dengan hidayah dan taufik sehingga kita alhamdulillah bisa kumpul di malam yang sangat berbahagia ini di kediaman saudara kita Alhamdulillah Bapak Profesor Dr. Ardi. Mudah-mudahan ini yang mulia ini menjadi transitnya malaikat. Amin. Ya, jadi transit malaikat. Ya, jadi alhamdulillah di mana sempat pagi ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka berkait hati bersambung rasa membina kebersamaan di antara kita dalam rangka thalabul ilmi. Luar biasa. Kenapa? Karena orang tuntut ilmu itu sadrizik luar biasa. Malaikat turun dari langit. Lihat. Malaikat turun dari langit. Sampai kata Nabi, man intaqala liyatahallamal ilma ghufirallahu qabla an yahtua. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Ente masih dari rumah tuh, lagi nyari sendal belum melangkah. Masih tahu mah, papa mau ngaji, ya, papa mau menuntut ilmu, baru mau begitu belum melangkah, sendal belum ketemu, luar biasa. Dompet belum kita masukin di celana, handphone luar biasa belum kita kantongin, tapi dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innal malaikata, sungguhnya para malaikat itu ridwan li thalabil ilmi. Kenapa demikian? La tad'u ajnihataha, la tad'unya lam taukid. La tad'u ajnihataha. Malaikat itu merendahkan dua sayapnya. Ya, kenapa? Untuk siapa? Di thalibil ilmi, untuk orang untuk ilmu. Kenapa? Ridwan bima yatlubu ay bima yasnau. Kalau malaikat ridha, senang dengan apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini. Ini kalau Allah buka hijab mata kita, kita nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena lebih banyak malaikat yang hadir. Itu malaikat luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Dari semenjak Ba'da Isra malaikat sudah kumpul. Malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh turun, duduk di tempat yang mulia ini. Kenapa demikian? Karena luar biasa di tempat orang untuk ilmu itu malaikat pada turun menyaksikan. Ya, apalagi ini saat ini walaupun kita lihat maaf luar biasa cara maksain ini bukan handycam, ini handphone. Direkam kita. Ternyata malaikat juga merekam dengan handycam make in Allah. Ma yalfizu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min kaulin, tidak ada lafaz yang kita ucapkan illa ladaihi, kecuali di hadapan ucapan kita itu apa yang kita ucapkan raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib duduknya di pundak kita yang kanan, malaikat atid duduk di pundak kita yang kiri, dua-duanya nyata. Tapi kalau andai kata kelakuan kita dari mulai kita duduk di majlis ini, kebaikan kita baca tadi kalimat thayyibah. Hari tadi baca apa ya? Ya, rangkip yasir, tiap-tiap huruf dikuli harfin hasanah. Tiap-tiap satu huruf satu kebaikan. Di guru kita masya Allah bacanya pakai hati. Bukan hanya ngomong, paling ngomong gampang. Yang dari hati yang susah. Jagain hati dari duduk sampai akhir susah. Kalau kita mata juga dikatakan wa akhlisin niyah qoblal amal. Jaga hati sebelum beramal. Kalau kita ngomong urusan dunia, bukan di sini tempatnya. Jadi ngomong urusan akhirat. Nah, kita lagi berinvestasi buat di akhirat. Jamaah, biasa. Udah kayak bicara makan dulu lagi. Iya. Luar biasa.
Kenapa? Kita bersyukur di malam ini dipadukan, diidofahkan antara pengajian rutin dengan ada saudara kita, jamaah kita nihafek orang saudara kita. Nitip tempat ini ada acara apa? Sebetulnya kalau pakai bulan Komaria itu akan 4 bulan. Tapi memang kita udah diadopsi. Sekarang umumnya 7 bulan. Kalau 7 bulan itu ada. Kalau 4 bulan itu syariat. Karena ketika 4 bulan seorang ibu dalam kandungan, 4 bulan itu kan berarti 120 hari. Itu maaf luar biasa. Tuh dengerin ini. Jadi yang pertama nutfah, masuk nutfah. Apa nutfah? Sperma. Selama 40 hari nutfah. 80 hari atau bulan berikutnya jadi alaqah, segumpal darah. Itu kalau baru jadi nutfah itu dia belum bentuk, baru gumpalan. Kemudian jadi apa? Nutfah, alaqah, segumpal darah. Habis itu baru jadi apa? Mudghah. Baru jadi janin. 4 bulan seorang ibu mengandung dinyatakan positif. Emang kadang-kadang kita jangan main-main. Ya, anak punya keluarga lagi diuji. Kemarin gara-gara lockdown, itu suami istri, ini Bang Mamat orangnya hadir. Yaitu gara-gara lockdown tuh 4 bulan. Sama adik saya, adiknya dia namanya Bondan. 4 bulan nggak ngapa-ngapain, dia nggak ada aktivitas, periksa, antusiasmas. Masya Allah, kesian bener kenapa? Dia mendekati, istrinya positif. Kenapa? Gara-gara lockdown. Apa lockdown? Nolok-nolok orang wadon. Istrinya lagi lockdown. Ya. Alhamdulillah. Ini juga alhamdulillah. Saya jamaah kadir lihat. Pinter dia, karena kemarin aktivitas agak kurang. Jadi lockdown terus. Mimi, apa saya? Pengen Mimi. Apa kami aneh? Ya alhamdulillah, intermedi sedikit. Jadi 4 bulan itu ditiup ruh itu. Ketika ditiup ditentukan jodohnya, rezekinya ajal. Sakyun amsaidun. Apakah nanti anak dalam kandungan seorang ibu namanya janin? Paham ini? Dan kita batul mu'imah wal janin, al janinu walad ibadil janin itu adalah anak yang ada dalam kandungan namanya janin. Orang tua yang baik, alhamdulillah tidak hura-hura. Kalau di daerah Jawa Barat dan sekitarnya itu biasanya kalau orang-orang yang sedang hamil istrinya itu pakai mandi 7 salinan. Dia pakai kain lagi disiram tuh depan, pakai bambu, pakai dikerobengi dengan kain kebaya. Itu kalau dia punya keluarga orang-orang besar, misalnya ada ya wali kota atau camat atau lurah, disuruh mandiin. Dia ngambil ketinggalan keberkahan. Anda bilang gak ada keberkahan mereka. Justru kalau mau ngambil tabaruk dari habaib, dari ustaz, dari guru kita, coba kelihatan bukannya orang baik kelihatan. Orang-orang soleh, alhamdulillah. Mukanya nggak dibuat-buat. Karena sekarang maaf luar biasa, gara-gara banyak sekali kita lihat pemandangan sesuatu yang dalam kasat mata baik, itu pada hakikatnya itu rusak. Mana sekarang? Lihat sekarang. Akibat pergaulan bebas kita lihat anak-anak gadis kita. Mereka kenapa lulus korban pergaulan bebas? Apa pergaulan bebas? Live together, never married. Hidup bebas tanpa ikatan pernikahan. Kita lihat sekarang anak-anak kita nih, ya Allah, ATK 51 malam minggu, ada yang di CMA yang luar biasa, ada yang di depan kafe, ada yang luar biasa. Ya, mereka duduk-duduk di mana tuh, di ruko-ruko. Anak perawan-perawan kita lihat, ya Allah, kita lihat Masya Allah, barakallah, pakaiannya, penampilannya, Masya Allah, barakallah, lihat pakaian mereka kemana-mana. Dengkulnya luar biasa, cakep kayak obi kembang. Itu dia sekarang. Terus jalan-jalan ke kota Serang, ngobrol-ngobrol buat selingan. Saya heran perawan sekarang, pahanya diobral, usulnya kelilingan. Banyak kayak gitu saya. Banyak. Menghabiskan waktunya nggak karu-karuan. Hati-hati Antoni, ini anak-anak setengah baik, hati-hati sekarang. Anak-anak SMP sekarang. Ada gangster luar biasa, ada yang kemarin tuh dicelurin. Iya, lihat kalau pertarungan antara geng.
Kalau kita duduk bawa nama Majlis Ali bagus, Majlis Rasulullah, Nurul Mustafa, Rodatul Jannah, Warsatul Mustafa, cakep. Ya, Darul Hikmah, cakep. Alhamdulillah. Kata Majlis Alimnya apa? Bapendos, barisan jiwa penuh dosa. Bajidor, barisan jiwa durhaka. Masya Allah, makanya pada layar. Pakaian mereka luar biasa, masuk ke Allah, ya. Kita lihat pakai cara udah cakep-cakep, dirobek, ada tulisannya robek. Namanya Bahlul, Jahil Merokat. Kita namanya tauhid namanya Jahil Merokat. Udah tahu robek pakai ditulis robek. Lihat pergaulan bebas. Ada mereka kenapa? Tuh, akibat pergaulan bebas sekarang mengapa? Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau mobil sama mobil tabrakan penggoda ke dalam, motor sama motor tabrakan rinsetnya ke dalam. Apa yang terjadi kalau gadis dan pemuda? Perjakan dan perawan, apa yang terjadi? Tembakan penalti. Skornya 2-1-5-9. 2 jenis menjadi 1, 5 menit 9 bulan. Kenapa? Luar biasa. Kena korban uka-uka. Apa uka-uka? Uka aja, uka aja, uka aja. Itu dia udah dicatat dalam kandungan tuh Sakyun Amsadidun. Apakah dia orang yang bahagia, orang yang celaka? Udah dicatat dari mana? Dalam kandungan 4 bulan. Ini orang tua yang baik, soan sama Ustaz. Ustaz Jamal tadi alhamdulillah datang bawa kelapa, bawa durian, bawa roti caneng, bawa Holland Bakery. Bawa doang. Jadi orang tua yang baik itu namanya dalam rangka punya azab. Bukan niat, bukannya. Kalau azab belum melakukan. Kalau niat udah bareng. Jadi kalau kita baca dalam Qaidah usul fikih, mahiyaniyah, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu berbarengan perbuatan dengan apa? Dengan niat bareng sinkron. Kalau ente bukan niat, namanya azab. Ya azab. Saya insyaallah ya sekali USG mungkin anak kita alhamdulillah misalnya kalau yang kita laki nggak ada masalah. Perempuan nggak ada masalah, itu jangan terlalu berharap. Yang jelas tawakal sama Allah. Yang penting lakinya selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari kalian seperti ini dalam syukuran. Alhamdulillah. Girang. Wih. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir ke alam dunia dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap anak lahir berol ke alam dunia suci. Gak ada dosa. Walaupun tuh anak maaf hasil zina, anak nggak tahu-tahu. Nggak ada anak zina. Kelakuan zina, kelakuan bapaknya, kelakuan ibunya. Anak tidak menanggung dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa orang lain ditanggung, tidak ada. Oh, akibat perbuatan bapaknya yang luar biasa bergaul bebas, sehingga lahir anak yang tidak diinginkan, anak hasil zina, tetap anak nggak ada, anak haram jadah nggak ada. Begini, anak nggak tahu-tahu, mana mau dia lahir ke dunia tanpa seorang bapak, mana mau dia lahir ke dunia luar biasa ibunya hamil duluan, nggak mau. Jadi jangan kita polis tuh anak, jangan kita salahkan tuh anak. Yang dosa bapak ibunya. Jadi oleh karena itu ini luar biasa diajarkan oleh agama. Kullu mauludin, setiap anak lahir ke alam dunia yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka mak bapaknya yuhawidanihi, bisa mencetak anak itu menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau mencetak anak itu menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau bisa mencetak anak tadi jadi majusi. Tergantung siapa? Ustaz Rizki, anak tuh nggak bisa, ilmu keturunan nggak ada. Walaupun bapaknya kiai, bapaknya ulama, bapaknya ustaz, anak nggak jadi ustaz. Kalau nggak dididik, wah saya kan tukang ngaji Pak Ustaz. Istri saya tahajud siang malam, siapa? Saya kalau buat Quran saya jangan ditanya, semua Quran isi saya di luar kepala. Maksudnya nggak ada masuk.
Lihat. Jadi seorang bapak yang baik, yang menambahkan anak yang soleh, ibunya mesti solehah dulu. Nggak mungkin anak lahir bin salah bin ada mungkin lahir tanpa proses, harus proses. Punya orang tua hafisan, masukin pesantren, itu harapan. Ya, anak dulu ya, saya punya murid anaknya di pesantren, dua-duanya ada yang 4. Tetangga saya tuh anaknya 4 semuanya pesantren. 4 pesantren. Ibunya bapaknya kan dua-dua anak di pengantin baru. Itu udah bisa ciptakan pengantin baru. Alhamdulillah. Tergantung pendidikan. Ya, tergantung. Ya. Sakyur amsairu. Apakah nanti itu anak akan menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang celaka? Tergantung bagaimana kita mengiris. Makanya dulu Imam Ghazali itu generasi keempat, cicitnya dulu bapaknya luar biasa. Ya, si Ahmad pengen punya anak baik, dituntut tuh anak ke rumah kiai, ke rumah habaib, ke rumah ulama. Ya, dia pengen tuh doain ini anak saya, ya Tuhan Syekh, dia jadi orang besar, dia jadi orang mulia. Enggak jadi, dia titip nanti kalau kami ketemu lu punya anak, lu nggak jadi, anak lu titip, bawa dia ke pengajian. Jadi orang tua yang baik tuh, kalau anak dia ke pengajian itu lagi memberikan pendidikan. Oh itu anak tidur tetap kena tuh imbas kebaikan. Kayaknya ngomong sama orang tua wali santri, dia anak di pesantren, dia udah bulan, sebulan, 2 bulan, udah top. Kenapa? Dia hidup di lingkungan orang-orang baik. Dia hidup di orang-orang baik. Dia nggak pakai jilbab, berserang jilbab syar'i. Kalau sekarang ini jilbab modis kan gitu, pakai jilbab ketat. Mau sholat celananya begitu semua. Jilbab apa-apa. Paling nonton gitu, masya Allah, kan bijak aja dia. Jilbab modis. Masih baju diketat segala macam, celana lepis, mau soal pantat di bawah semua. Iya, kalau dia pakai jilbab, telanjang sekalian. Ya, itu namanya menipu dengan dari Islam dilihat, bukan jilbab. Itu dia pakaiannya udah serolok untuk bila ini. Nah makanya Islam mengajarkan kalau anak kita sudah di kota pesantren, dia hidup di lingkungan santri. Enak lah betul. Indahnya di kota santri, enak. Kenapa ada ngomong begini? Karena anak pertama pesantren di Bandung tahun 83 atau 85. Pindah lagi ke daerah Cisarua, daerah Astagfirullahaladzim Bogor, ya Ciawi, ada yang bakor di situ. Anak pesantren dari modern, semuanya kobong. Saya kobong semuanya. Kita ngalamin dulu. Itu serah bisa dicarikan belajar Quran. Jadi kobong di Bandung itu kobong, ya dari dari biru. Makanya orang yang nggak pernah pesantren nggak pernah merasakan lezatnya kita di kehidupan. Oh pesantren masya Allah makan hujan-hujan, dia pakai kastrol tuh, anak-anak kayu kagak ada pada basah, pakai sendal jepit orang tidak makan. Bagaimana? Udah jadi liwat tuh. Kali maaf, lepas pohon pisang jauh, kain kita pakai kita buka, kain buat makan, banyak tunilanya. Kalau bilang bangsa dah. Enak indah makan pakai sambal doang luar biasa. Allah pakai ikan asin, goreng udah sekedar es jadi-jadi, tapi nikmat. Perut lagi lapar. Kalau begitu cuma teh doang, ngaji sampai jam 11, istirahat pulang makan, masya Allah. Teman kita lagi masak, kita udah keranjang pas selesai, gelar pakai daun pisang, kita makan pakai sambal luar biasa. Pakai sambal doang ikan asin. Masya Allah, indahnya. Kadang-kadang makan luar biasa, lalapnya mah pucuk kopi. Kalau kopi ada pucuknya juga. Kok kita makan pakai saus? Luar biasa. Makan tadi. Jadi namanya jadi luar biasa. Jadi ini semua proses kehidupan. Ya, jadi Bang Anggis, ya antum punya proses nih. Hari antum sering ajak sama kebaikan, ajak ziarah.
Kalau perlu ada wasiat buat antum jangan ke orang, bawa keluar Batang, ziarah. Baca Sidratik, baca Tawassulat, khususun ke Paloka, Al-Habib Husain Bakal terus dan Haji Abdul Qadir tuh, yang khodimnya tuh, yang membantu beliau. Habib Umar punya Ali Baros, beliau luar biasa punya. Ya punya apa itu dia luar biasa. Punya orang yang berkhidmat pada beliau, punya orang-orang pecinta beliau siapa? Haji Abdul Qadir. Semua alat orang Cina masuk Islam. Begitu luar biasa. Kita sering datang kita luar biasa minta kepada Allah dengan wasilah. Baca salam wa ya sada minar rahman yaksakum. Datang juga luar biasa tuh ke Kuitang. Ziarah ke Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi, ziarah ke Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, ziarah ke Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habsyi. Setelah itu berangkat lagi ke Empang Bogor. Tuh waktu 2 bulan menyusul ke Iran, banyak yang ziarah. Insya Allah anak kita jadi wali. Oh iya, wali-wali pada mengucapkan selamat. Alhamdulillah datang kita. Jangan datang malam-malam dah, siang, sore pagi ya. Paling dulu kalau makan-makan para wali ya, minggu juga rame. Mungkin kalau hari ini tidak ada udah itu mau urusan kita. Jadi kita nggak tembus pandang. Mau hari apa ada wali di dunia ini. Wali itu kayak tuan rumah dia. Kita datang nanti barokah dia datang, dia nyambut kita. Romanan fakna bi barakatihim wa bina husna wa amitna wal mu'afati al-Fatihah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين ثم رضي الله تبارك ولسادتنا سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وتكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وبغير حساب وابسط علينا رزقا وابسط علينا رزقا وابسط علينا رزقا على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاصيا من كل جهات من خزائن غيبك بغير مخلوق وجه فضلك وكرمك بغير حساب. يا مولانا يا مجير يا قادر ما يمين توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي